posisinya jongkok, tangannya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman cerita mistik, pada kesempatan malam hari ini ya, kita di kediaman Bang Arya. Nah, di mana ada pengalaman Bang Arya yang baru-baru ini Bang ya? Bener, baru-baru terjadi sekitar belum ada seminggu lah, baru sekitar 4 atau 5 hari yang lalu. Ya nih teman-teman, kita bicarakan lagi mengenai setan gacrut. Nah ini yang menimpa baru-baru ini, dimana ada salah satu keluarga Bang Arya yang mendapat gangguan ataupun istilahnya tuh entah ketempelan, biar nanti beliau yang menceritakan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini Bang, malam ini Bang ya, ini anggota keluarga nih siapa nih Bang yang baru-baru ini? Anak ya, anak sendiri. Jadi itu kejadiannya sekitar masih sore, sekitar jam-jam habis asar sih, jam-jam 4, jam setengah 5 sore. Rehan lagi main-main tuh, anak lagi main-main. Jadi pas dia lagi ngejar kucing, biasanya nggak pernah takut, emang nggak pernah takut. Kalau misalnya dia nampak, dia cuma bilang ada hantu. Cuman yang kali ini dia agak ngeresponnya berlebihan gitu loh. Berlebihan dalam arti langsung ketakutan. Karena yang ditengok sosoknya itu, kalau dibilang kalau saya lihat tuh gambarnya kayak leak. Jadi modelnya rupanya kayak tinggi, besar, berbulu, tapi lidahnya panjang, taring. Macam kayak genderuwo tapi bukan genderuwo Bang ya? Bukan, lebih pastinya kayak leak sih. Kayak semacam kayak leak, cuma lidahnya panjang tuh, menjuntai panjang. Dengan mata merah, giginya bertaring. Itu kondisi pertama belum ada reaksi tuh. Masih nampak dia masih ketakutan. Sebelum maghrib udah mulai demam. Dia belum ada berani ngomong apa-apa. Habis maghrib demam, coba dinetralisirkan, coba dicek. Ada sosok itulah dia yang dilihat. Di sinilah posisinya tuh pas dipanggil dia, kita lihat sosoknya apa yang coba untuk mengganggu ya dalam bentuk ketempelan. Dia sosoknya berdiri di sini, di pohon pisang ini. Itu lagi hujan-hujan gerimis nggak menentu lah. Jadi coba dinetralisirkan, aman. Udah mulai demamnya udah mulai turun, udah kasih obat juga kan, obat dokter udah mulai turun. Tapi jam 10 malam panasnya tinggi, kaki dingin. Itu udah dikasih air putih untuk netralisirkan lagi, enggak juga turun. Itu loh. Jadi Bang, sosok yang dibilang Abang itu leak, seperti leak itu kan berasal dari kayak Bali gitu Bang ya. Itu kenapa bisa sampai ke Sumatera ini Bang? Kalau nengok sumbernya ya, itu memang dari ada penunggu di sini. Cuman itu dulu pegangan dari orang. Jadi orang ini dulu ada pegangan semacam itu, mungkin entah untuk kebal atau untuk wibawa, kita juga kurang tahu. Karena nengok sosok dia emang keras gitu. Dia kayaknya untuk ilmu kebal atau enggak ilmu tahan diri dia lah, untuk benteng dirinya. Cuman pas dilepas, dia nggak dibalikin ke tempat asalnya. Jadi dia meninggal di satu rumah, ditinggal dia di situ. Gitu. Jadi di belakang rumahnya tempatnya lah jadinya. Jadi dia udah lama sih, itu udah lama, nggak pernah mengganggu. Cuman belakangan ini kok malah jumpain anak gitu loh. Iya. Anak kaget sama situ. Cari tahu sumbernya itu kenapa. Dia cuma pengen nunjukin eksistensinya bahwa aku ada di sini. Jadi dia pengen nunjukin diri bahwa aku belum pergi gitu, aku masih ada di sini. Tapi bukan daerah rumah sini ya, bukan di sini posisi ya. Ada di belakang komplek lah. Oh, gang sebelah lah ya. Gitu lah, Kecamatan sebelah. Dia bilang situ. Yang dinampainya si Rehan itu posisinya jongkok, tangannya begini. Jadi lidah sambil menjulur, tangannya begini. Astaga, asli serem habis kalau kita bisa ngelihat ya itu teman-teman ya. Ya, terus lanjut yang anehnya, terakhir panggil Om yang bisa juga. Tanya Om sampai ke sini. Si Rehan kan lagi tidur tuh di belakang di kamar. Terbangun.
badannya langsung kedinginan. Kedinginan, jadi dicoba netralisir Om, pengen keluar. Yang habis dipegang Om itu mulai dinetralisir kan, tahu apa katanya? Apa tuh? Pulang. Kata si Rehan. Bingung dong, pulang kemana? Terus tiba-tiba Rehan kayak blank gitu, kayak pandangan kosong. Om bilang, udah pulang sana, jangan balik lagi. Gitu. Jadi yang ngomong pulang itu si Rehan betul asli atau si setan gacret itu, Bang? Itu ya. Si setan gacret itu ya. Si setan yang nggak genah itu. Dia mau pulang. Ya udah, jadi dinetralisir sama Om lagi. Dicoba pagarin lagi sama Om. Alhamdulillah udah nggak panas lagi. Cuman masih meriang lah, masih ya karena melepas energinya itu yang coba untuk. Jadi kayak itu bukan sekedar ketempelan, jadi kayak menguasai sama si Rehan tadi. Jadi maksud tujuan si setan gacrut ini, Bang, yang berbentuk si leak itu dia mencari apa, Bang? Mencari tempat, kenapa bisa anak-anak yang ditempelkannya sama dia itu? Satu sisi gini, dia mencari tuan, jadi mencari wadah baru. Aku nggak ada siapa-siapa, aku pengen ngikut ke orang lagi nih gitu loh, mencari tuan barunya lagi. Sementara untuk yang mungkin dikatakan untuk dewasa atau remaja, dia nggak mau, dia mulai mencari yang dari anak-anak. Karena si Rehan kan memang satu sisi emang nampak dia, cuman kalau biasa nampak gitu dia pasti bilang. Cuman yang ini makanya bingung, langsung merinding aja badan dia gitu. Jadi nampak itu dia nggak boleh ngomong, hanya cuman diem aja gitu. Udah mulai enak ngomong, dia ngomong lah ada hantunya kayak mana, gini katanya. Yang buat anehnya pas lagi dikerjain, dicoba netralisir kan, pulang itu nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba dia bilang pulang. Dia nggak ada ngomong, biasanya ngomong abang mau pulang, biasanya gitu kalau memang dia. Ini nggak ada ngomong pulang, gitu aja. Amin, aku tipu. Oh ini bukan sekadar cuman ketempelan atau ngelihat aja, ini dia diikuti. Karena walaupun udah dipagar, dia masuk dari samping. Sampai rumah sini coba nyari celah, dia nggak bisa lengket. Cuman untungnya alhamdulillahnya ya atas izin Allah juga semua bisa terkendali lah. Jadi istilahnya nggak sampai betul-betul ngedrop. Karena dengan kondisi yang nengok kemarin itu, kita aja lah sebagai orang tua kalau nengok panasnya tinggi banget tuh, kita tak khawatir dong. Ya pasti panik kita juga, ya, apalagi dengan kondisi dia diikutin. Jadi di pertama dilihatin, diikutin, membuat badan dia ngedrop. Jadi itu selama berapa hari ya? Hari pertama demam, hari kedua masih demam. Setidaknya hari kedua itu udah nggak ada lah, jinnya itu udah nggak ada. Cuma masih panas, cuman nggak sepanas yang awal ya. Karena itu kalau dibilang itu panas sekali badannya. Cuman kakinya dingin, itu ya buat bingungnya kan. Karena kan rata-rata kalau anak kecil ketempelan ataupun ngikut, badan panas dari pinggang ke atas, tapi dari paha ke bawah tuh dingin kali kakinya. Itu udah lain lah. Gitu. Cuman ya alhamdulillah kita netralisirkan, kita coba atas izin Allah, untuk pertolongan Allah untuk membackup lagi lah istilahnya untuk menyembuhkan si Rehan lagi. Alhamdulillah kita jauhin lagi dia. Jadi kita itu nggak ada apa-apanya, cuman kita pagar lah, kita bentengin, kita jauhin dia, kita balikkan ke asalnya. Jadi jangan sampai ganggu lagi gitu. Jadi pemilik asli dari setan gacrut ini, si leak ini, Bang Yajin, itu apa benar-benar udah nggak ada, dalam kurung itu meninggal atau masih ada gitu yang pemiliknya? Kalau pemiliknya udah meninggal lah pasti, karena ini udah cukup lama, udah entah kakeknya, cuman posisinya di sini ada di belakang sana, di gang sebelah lah gitu loh. Kenapa dia nggak, biasanya kan kalau yang punya pegangan seseorang, Bang, itu kan mewariskan keturunan ya, Bang ya, keturunan dari darah dagingnya, entah dari cucu. Satu sisi tahu dia ini pegangan yang ini berbahaya, karena kan emang untuk kekebalan gitu. Jadi kalau misalnya nggak siap untuk keturunannya pasti ngedrop. Sementara kalau yang kayak gini dia nggak mungkin dapat sendiri, ini pasti minta atau belajar modelnya. Nggak mungkin ada sosok ini dia mau datang sendiri, kodam diri, nggak ada yang kayak gini. Jadi Bang, dari jin leak ini apabila bukan istilahnya bukan
anak yang dari ahli spiritual, jadi anak-anak awam lah yang lain gitu. Itu jin itu tuh itu mengangkat si anak-anak itu untuk dijadikan apa tuh bang? Biasanya kalau dari penglihatan abang? Wadah lah pastinya. Jadi kayak dia mencari tuannya nih. Tuan dia udah meninggal, gitu loh, udah nggak ada. Dia mencari tuan baru yang bisa ditempelin. Karena pasti otomatis yang kayak gini nih pasti ada kasih kayak semacam ritual atau enggak semacam persembahan menyan atau apa bakar-bakar sajen, ya, pasti ada. Dia mencari kayak gitu. Oh, nggak seperti kayak sosok yang lain lah kayak Wewe Gombel. Biasanya kan kalau anak-anak kecil itu dibawa ke ke alamnya. Nah, dia enggak, dia hanya mencari untuk wadah dia sendiri gitu. Satu sisi lagi ya emang jahil. Karena kalau emang nggak jahil dia pasti nggak mau menampakkan diri ke anak-anak gitu loh. Dia pasti menampakkan diri ke anak-anak, nunjukin kenapa nggak sama kita gitu loh. Iya betul. Kenapa nggak orang dewasa? Satu sisian kita emang kalau emang vampir yang nampak pasti biasa aja tuh. Tapi kalau emang yang nggak bisa nampak, dinampak dia pingsan pasti. Karena sosoknya serem banget. Dengan dengar kata-kata si Rehan pas terakhir habis dineutralisir kan, pulang. Suaranya beda, bukan suara dia. Suaranya besar. Kalau boleh tahu Rehan usia berapa nih bang? Alhamdulillah udah 3 tahun. Mau jalan 4 tahun. Jalan 4 tahun ya. Oh gitu teman-teman, ya Rehan masih kecil lah ya, mau jalan 4 tahun. Itu masih anak-anak aja, masih 3 tahun mau 4 tahun ini aja melihat manusia biasa yang mukanya asing gitu ya. Itu pun dia takut gitu, apalagi sosok ya bang ya. Iya, apalagi biasanya tuh kalau sosok-sosok yang biasa kayak dia pernah juga bilang kalau kami lagi keluar nih, ayah ada pocong. Tapi nggak apa-apa. Alhamdulillah dia nggak takut gitu, cuman nengok, oh ya udah gitu loh. Cuman sosok ini dia kayak ketakutan. Nah bang, mau nanya lagi nih bang. Ini kan Rehan masih 3 tahun gitu. Jadi pandangan abang ke Rehan, jadi kan anak yang ini anak sulung bang ya. Pertama ya. Anak pertama. Itu melihat sosok dari si Rehan ini besarnya, apakah ada keturunan dari bapaknya nggak sih gitu? Kalau itu kita Allah alam ya. Kalau bisa ya nggak usah kayak untuk ngelihat ya nggak masalah. Karena kan dari kecilnya ini kan dia bisa ngelihat ini itu ya yang awam gitu. Ya kayak biasa aja, manusia biasa. Kenapa? Karena kalau emang takut dia nggak terarah, nggak tahu, nggak bisa menempatkannya yang mana posisinya, takutnya salah gunain gitu loh. Karena bisa jadi dia bisa, karena banyak yang bisa nampak malah berkawan anak kecil tuh, sering tuh jumpa anak kecil. Jadi kayak satu ruang kosong dia main tuh kayak ada kawan ya. Nah itu kita takut karena dia punya kawan di alam sebelah. Di alam sebelah kan, karena kan berdampingan kita kalau bisa jangan. Paling cuma untuk lihat dia, kalau selalu ada lihat sosok apapun dia selalu bilang kok alhamdulillahnya itu. Jadi kalau misalnya ada sosok ini, ada apapun, hal kecil apapun dia selalu bilang, itulah untungnya. Jadi dia nggak langsung nyikapin, oh mau main sama ini, oh main, dia selalu bilang dulu. Jadi pengalaman abang itu yang baru-baru ini cuma setan gacor si Leak ini bang ya. Jadi sebelumnya itu ke belakangnya itu cuma melihat sosok-sosok aja. Dia ketempelan yang parah ini cuma kali ini aja bang. Ini ketempelan, ini bukan ketempelan, dia diikutin, betul-betul diikutin. Jadi dia sama si Rehan ini mau duduk di Rehan, nggak bisa dong gitu loh. Karena mau dengan posisi dia seperti itu, dengan model muka wajah yang seperti yang menyeramkan, itu pasti nggak bagus. Lidah tuh panjang menjuntai ke bawah, jadi panjang dia gini sob gitu, terus tangan tuh gini bertaring. Bisa bayangin mukanya tuh gimana kan? Iya bisa, kita pun teman-teman juga pasti bisa ngebayangin ya gimana betapa seremnya tuh setan gacret. Jangan takut lah, jangan istilahnya kalau emang apa jangan langsung bingung. Kalau misalnya ada teman-teman sekalian yang kayak gitu, jangan langsung ngambil yang bingung segala macam, takutan atau yang nggak usah. Tetap yang pasti harus tetap tenang. Itu harus tetap tenang. Jadi ada gak bang pesan-pesannya buat orang tua ya kan, orang tua untuk anaknya untuk selalu waspada, pesan-pesan abang tuh apa untuk mereka? Yang pertama pesan tuh harus tenang. Ada masalah apapun tentang anak, mau itu medis atau non medis, reaksi harus tenang. Jangan ngambil keputusan gegabah, pikirkan matang-matang. Kalau yang apa cek dulu ke dokter. Yang pertama cek dulu medis, jangan langsung nyikapi oh ini non medis, enggak gitu loh. Pertama cek dulu medis nggak ada masalah katanya, baru boleh cek non medisnya dong. Nah baru kita bisa tanya non medisnya ini seperti apa gitu loh. Kadang kebanyakan kan orang-orang sekarang, oh ini non medis, padahal itu medis.
gitu loh. Oh ini non medis, semua nggak bisa sangkut pautnya semua non medis, nggak, karena ya emang kita hidup ini bersama sama gaib gitu loh. Cuman kita pasti otomatis pakai akal pikiran dulu lah. Oh ini medis, oh ya udah nggak masalah, coba berobat dulu ke medis gitu. Kalau udah kira-kira nggak ada sembuh atau istilah nggak ada perubahan, coba kita ke non medis yang lebih mengerti lah hal-hal gaib, biar dilihatkan, biar bisa ngambil kesimpulan atau pengobatan gimana gitu loh. Ya gitu teman-teman. Jadi apapun yang diderita oleh keluarga kita pun kita harus cek dulu ke medis gitu. Kalaupun nggak ada, ya berarti ke setan gacret kita tangani, ditanganin ya gitu ya. Kalau ketempelan insya Allah nggak ada masalah, cuman yang perlu dihati itu ada yang kita bahas santet, tapi mudah-mudahan lah jangan sampai ada gitu. Nah, yang penting tetap saya berserah diri, tetap bertawakal, isi istighfar kita perbanyak, zikir kita perbanyak untuk membentengi seisi rumah kita. Jadi si Rehan udah alhamdulillah Bang ya, walafiat sehat ya. Alhamdulillah. Udah lari-larian pun ya. Udah bisa main-main dia. Lumayan gitu teman-teman. Gitu. Jadi gimana? Udah cukup sekian atau Pak? Ada lagi? Mungkin untuk pengalaman pribadi tentang itu cukup sekian. Cuma nanti kami bakal explore keluar ya. Ada rencana emang untuk kita eksplor keluar ya ke rumah sakit terbengkalai. Ya mudah-mudahan dapat izin ya, karena kan kita semua pasti kita minta izin. Apapun itu kita minta izin, mau segala macam minta izin sama Allah, minta izin setempat segala macam, kita semua minta izin. Mudah-mudahan jalannya dipermudah, kita bisa ekspor ke rumah sakit Belanda. Ya niat kami baik kok, gitu. Jadi kami juga minta dukungan juga buat teman-teman untuk support channel kami kan, untuk tekan tombol subscribe, sungrep ya. Kata teman sungrep. Gitu. Kalau nggak bisa subscribe, sungrep. Lebih gampang ya kan? Lebih gampang ya sungrepnya kan gitu. Ya. Oke Bang, kita akhirin aja Bang ya. Pada malam hari ini itu pengalaman yang baru-baru terjadi kepada keluarga ya tuh, anaknya sendiri Bang Arya gitu. Ya Bang Arya juga nggak tahu kenapa ya tiba-tiba masuk dari sela-sela gitu, karena pagar sekuat apapun itu pasti ada selanya tuh teman-teman. Ya kan gitu ya, lebih kuat lagi kita berzikir, sholat, bersolawat gitu, sunnah Rasulullah ya Bang ya, tetap kita jalankan juga ya Bang. Benar. Oke Bang, mungkin itu aja lah, sama ada lagi yang perlu dibahas lagi kan, tinggal tunggu konten-konten berikutnya aja, video-video kita berikutnya aja ya. Buat teman-teman yang khususnya ya di daerah-daerah Sumatera, kita nggak bisa lah keluar dulu Bang ya gitu, yang deket-deket dulu gitu. Kalau ada teman-temannya yang punya cerita misteri atau pengalaman pribadi yang menakutkan gitu kan, terus yang mengenai santet, nah gitu, boleh ini berbagi cerita ya, berbagi cerita pada yang mengerti ya Bang Arya. Bisa boleh cerita sendiri atau mau diceritain juga boleh, jadi gimana enaknya aja lah teman-teman. Oke, komen nanti juga tolong juga di komen di channel kami kalau misalkan ada seseorang ataupun tetangga temen yang punya keluhan aneh ya kan, tapi cek dulu di medis. Kalau medis sudah nggak ada, bersih, ya boleh di komen di sini, bisa kita liput, kita datangin ya gitu. Atau dari teman-teman sekalian ada tempat-tempat yang daerah rumah kalian masih daerah-daerah Sumatera, boleh di komen ya, boleh di chat sendiri, boleh di komen, entah request dong Bang di rumah sakit ini, daerah ini. Nah, kalau emang rezeki kita ada, terus langkah kita dipermudahkan, sehat-sehat, insya Allah kita bakal ke sana. Kita mohon dukungan dari teman-teman cerita mistik yang menonton ya channel ini. Oke Bang, kita akhirin Bang ya. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.